Oke, baik, pada video kali ini saya akan mengerjakan proyek UAS dari mata kuliah komputasi berat tentang Glide Apps. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elvino Stefan Staik, NIM 21 12 0007, kelas A dari proyek teknik informatika strata 1. Oke, kita buka dulu soalnya. Jadi untuk soalnya saya mulai dari nomor 3. Jelaskan langkah-langkah pembuatan aplikasi mobile menggunakan Glide Apps. Jadi pada video kali ini kita akan mengerjakan proyek dengan membuat sebuah aplikasi mobile menggunakan Glide Apps. Jadi yang pertama itu kita buka dulu Glide Apps. Jadi kita buka Glide Apps ini, kemudian kita open ini. Yang jadi sebelumnya kalau kita belum awal baru masuk, dia suruh kita untuk sign in dengan kita login dulu menggunakan akun Google kita. Kemudian di akun Google ini nanti kita akan samakan dengan di akun Google Drive supaya kita bisa ambil datanya dari akun Google Drive. Jadi kita login menggunakan yang ini. Kita gunakan yang ini saja. Yang ini izinkan. Oke, di login. Lalu yang berikutnya di sini kita hapus dulu. Kalau dia punya project lama, kita buat project baru. Masuk pada dia punya tampilan untuk dashboardnya. Jadi sebelumnya kita masuk dulu ke Google Drive supaya fungsi dari kita masuk ke Google Drive ini supaya nanti kita buat satu di Google Drive ini dia akun sama seperti akun yang ada di Glide Apps ini, supaya nanti kita akan hubungkan dia dengan dengan Google Sheet yang ada di sini. Jadi kita buat satu folder baru, kita beri nama Glide Project. Kita buat, lalu kita masuk ke Glide Project tadi. Dan Glide Project ini kita buat dia punya Google Snapseed-nya. Dan di sini kita akan membuat dia punya data-datanya. Jadi Google Sheet ini dia menjadi sumber data yang akan kita gunakan. Jadi kita beri nama di judul di sini. Di sini saya akan membuat satu aplikasi mobile dengan temanya itu penjualan jersey atau menampilkan jersey sepak bola klub. Jadi di sini saya beri nama jersey. Kemudian yang pertama di sini kita beri nama tabel pertama, kita beri nama jersey. Di sini saya menggunakan dua tabel saja. Yang kedua di sini opsi jersey atau pilihan jersey. Jadi di sini saya menggunakan pilihan jersey dua tabel. Untuk sheetnya di sini kita gunakan satu dengan tabelnya dua, yaitu jersey dan pilihan jersey. Lalu di sini dia punya kolomnya. Yang pertama jersey, kemudian di sini opsi jersey-nya, lalu dia punya ukuran, harga, kemudian yang foto di sini. Ini dia punya kolom-kolomnya. Kita cantum di warna kuning sini, kasih bold. Salah, bukan di sini. Kita salah di jersey sini. Oke, jadi di sini nih kosong saja. Di sini punya di tabel jersey ini punya kolomnya jersey, opsi jersey, ukuran, harga, dan foto. Sekarang kita ke pilihan jersey. Jadi di sini yang pertama ada klub dulu, klub sepak bolanya. Kemudian di sini dia punya opsinya, bajunya ini
untuk opsi jersey ini, kenapa saya taruh opsi jersey ini? Jadi di sini nanti dia ada jersey home-nya, jersey away-nya, dan jersey cheers-nya. Tidak ada jersey pertama, kedua, dan ketiga dari klub tersebut. Kemudian di sini dengan dia punya ukuran. Oke. Sekarang kita kasih warna. Oke, yang pertama kita untuk dia punya klub ini kita pakai hanya beberapa klub saja. Untuk sebagai contoh, FC Barcelona, kemudian Real Madrid, lalu ada Manchester City. Kita coba tambah lagi satu ke Chelsea. Kita pakai 4 klub ini, lalu dia punya opsinya di sini kita pakai home, baju kandang, away, dan baju ketiga. Lalu ukuran di sini S, M, L, XL. Jadi punya apanya seperti ini. Sini ada jersey opsi. Jadi untuk tabel yang pertama dia akan tampilkan semua, kemudian dia akan berelasi dengan tabel yang kedua. Di opsi sini dia akan ada pilihan lagi untuk diisi klubnya, nanti dimasuk ke jersey sini. Kemudian untuk opsi jersey ini dimasuk ke jersey di yang ini, kemudian di ukuran ini nanti diambil dari ukuran ini diambil dari tabel yang pilihan jersey sini. Oke, sini sudah. Sekarang kita buat satu project baru, kita beri nama projectnya Revino Project saja, lalu kita pilih yang mobile. Kemudian langkah yang berikut di sini kita pilih Google Sheet, lalu kita pilih continue. Setelah itu kita pilih jersey yang kita buat terbaru ini. Kita tunggu dia masih loading. Oke, sekarang sudah masuk ke tampilannya. Untuk kita edit dia punya websitenya. Yang di sini ada tabel jersey, pilihan jersey, dan user. Jadi user di sini dia tampilan untuk user yang login di akun atau yang membuat akun membuat website ini. User yang masuk untuk login di sini. Oke. Lalu yang berikutnya di sini ada tampilan di sini ada navigation, dia berupa tampilan untuk tabel-tabel yang di sini. Lalu ada data-data, bisa kita edit langsung dari sini. Lalu ada action di sini. Ya. Lalu di sini ada dia punya komponen, kemudian ada dia punya screen di sini. Lalu ada item-item data untuk action untuk kita edit. Oke. Selanjutnya kita akan tambah data. Kita lihat ini, kita kan ini di soalnya untuk menjelaskan langkah-langkah membuat aplikasi Gadget ya. Oke, sekarang untuk langkah-langkahnya sekalian kita buat. Lalu nomor 2 di sini sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi elemen tambah antarmuka. Dan sekalian saya jelaskan di punya elemen. Jadi elemen yang pertama di sini yang pertama dipunya tabelnya ada 1, 2, dan 3 di sini. Jadi tabel di sini elemen utama atau dipunya sumber data yang kita ambil dari Google Sheet yang ini, spreadsheet nih. Jadi dipunya data-data yang kita ambil dari Google Sheet yang ini.
data yang ini. Lalu yang berikutnya ada screen yang ini. Jadi fungsi dari screen ini kita untuk menampilkan data, lalu kita untuk tambah data, kita edit, lalu kita bisa hapus screen yang ini dengan yang ini. Jadi di bagian sini kita untuk dia fungsinya untuk memodifikasi tampilan kita. Jadi di sini kita untuk modifikasi untuk menambah, menghapus dan mengedit, modifikasi punya ukuran tampilannya. Oke. Lalu yang berikutnya ada komponen di sini. Jadi ini untuk komponen di sini ini ditampilkan untuk membangun tampilan dari website ini. Jadi pas kita tambahkan di sini, kita edit punya komponen karena di sini kan dia masih bersifat teks. Jadi kita hapus. Sini juga kita hapus. Yang punya bersifat teks entry hanya harga. Jadi kita hapus, kita tambahkan untuk jersey. Tabel jersey, kolom jersey kita pakai choice. Jadi jersey sini pakai choice. Kemudian ada berikut kita pakai choice juga untuk opsi. Kita tambahkan lagi ini untuk ukuran kita pakai choice juga. Lalu fotonya kita pakai image picture. Oke. Jadi di jersey sini dia nanti akan terhubung langsung, dia pakai source-nya kita pakai tabel pilihan jersey supaya kita pilih punya klubnya. Ada 3-4 klub di sini. Kemudian opsi jersey-nya kita pakai pilihan jersey juga, tabel pilihan jersey, dan kita pakai opsi jersey supaya ditampilkan untuk home away-nya. Bajunya baju jenis apa. Lalu kemudian untuk ukuran di sini kita pakai juga yang pilihan jersey. Lalu kita pakai ukuran untuk dia tampilkan ukuran XL nya. Oke. Itu untuk dia punya komponen. Lalu yang berikutnya di filter. Di filter sini di bagian sini. Nah, di sini nanti dia akan menampilkan data yang relevan. Jadi kita akan tambahkan sebuah fungsi atau filter untuk kita mengedit lagi sini. Jadi filter sini bisa edit dia punya tampilan. Kemudian ada dia punya kondisi supaya kita bisa membuat logika atau kita tentukan dia punya logika berdasarkan data Google Sheet kita. Oke. Jadi dia punya langkah-langkahnya kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan buat lanjut dulu yang tadi. Sini sekarang coba saya tambahkan dulu satu barang. Jadi pertama kita pilih jersey dari klub apa, Barcelona. Opsi jersey kita pakai home saja, lalu ukurannya M. Kemudian harganya kita tambahkan di sini 180.000. Ya, harganya sekitaran situ. Dan kita pakai dia punya gambarnya CW Home. Kemudian kita simpan. Oke, di sini dia belum sama kita buat di sini image ini kita pakai foto supaya dia punya gambar muncul. Lalu opsi di sini kita pakai dia punya meta ini, kita pakai harga saja tuh. Harganya kita kasih di bawah sini. Jadi di sini kita pakai harga, lalu di description kita pakai opsi. Kita pakai harga. Oh ya, udah betul kita bisa. Lalu di sini di fungsi yang lain dari item data di sini dia bisa edit. Jadi kita bisa edit kasih punya ukuran M. Dia untuk image stylenya square atau box ini circle. Jadi kita coba kasih circle seperti ini. Kita kasih ukuran L, XL juga. Di sini kita
ukuran M saja. Lalu di sini dia punya tampilan untuk di kiri atau di kanan, di tengah. Dari image filenya kalau penuh dia penuh, kita kasih filter. Kalau video full layar. Kemudian di sini ada vertical horizontal, kita kasih vertical saja. Dia punya stylenya simple atau bold. Lalu di sini untuk option list number ini kita checklist, lalu kita di sini untuk batasan di tampilan di layar sini. Jadi kita kasih batas 15 juga bisa. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat soal berikutnya. Yang di nomor 5, bagaimana cara menginteraksikan Google Sheet ke dalam apps ke dalam Glide Apps. Oke, jadi di cara interaksinya, sebelumnya dia punya akun yang kita login di Glide Apps nih, dia hanya akun yang boleh akun email yang sama dengan yang ada di Google Drive. Kemudian kita buat satu folder baru dengan Glide Project. Di sini kita klik kanan, lalu kita buat kita buat di punya Google Sheet-nya. Setelah kita buat, kita pemberian nama di sini jersey. Lalu di sini di dalam Google Sheet ini ada dua tabel, yaitu tabel jersey dan pilihan jersey. Di pilihan jersey sini ada kolom jersey, opsi jersey, ukuran, harga, dan foto. Lalu di pilihan ini ada grup opsi jersey. Jadi dalam grup tabel ini nanti dia akan berelasi, dari jersey ini dia akan berelasi dengan globe. Kemudian dari kolom yang home opsi jersey berelasi dengan kolom yang ada di tabel pilihan jersey dengan opsi jersey. Kemudian yang ukuran dia akan berelasi dengan kolom ukuran yang ada di tabel pilihan jersey. Oke. Setelah itu kita simpan, terus kita kita buat projectnya. Kita buat project di sini, kita new project. Lalu nanti dia akan ada pilihan untuk kita sampai ini kita ambil punya sumber datanya dari apa. Jadi di sini untuk sumber datanya kita pakai Google Sheet yang ada di Google Drive, yang di mana akun yang sama, akun email yang sama. Jadi akun yang di Glide Apps-nya sama dengan akun yang ada di Google Drive, supaya dia bisa mengambil sumber data yang ada di Google Drive tersebut. Oke. Kita masuk ke sini. Dia lanjut ke yang ini, tutup saja, kita langsung buat lanjut. Oke, kita lanjut ke nomor berikut. Bagaimana struktur data yang Anda rencanakan pada Google Sheet untuk aplikasi ini. Oke. Jadi untuk struktur data yang saya rencanakan untuk Google Sheet ini, yang pertama saya membuat tabel dan kolom yang saling yang dimana tabel dan kolom di sini ini saling berelasi. Untuk kita ambil datanya, jadi di sini yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dimana jersey ini dia berelasi dengan kolom klub ini, kemudian opsi jersey dia berelasi dengan yang ini, lalu ukuran dia berelasi dengan yang ini, sehingga nanti dia akan saling berelasi dan kita bisa ambil di punya data-datanya. Kemudian supaya kita bisa validasi di punya data, lalu kita buat di punya project aplikasi mobile dari Glide Apps ini. Kita lanjut ke nomor berikut, jelaskan proses pembuatan aplikasi Glide Apps mulai dari integrasi sheet hingga penyesuaian tampilan dari fungsi. Ya, ini
sebelumnya saya sudah jelaskan dari ini cara langkah-langkah pembuatannya. Jadi setelah kita yang pertama itu kita login menggunakan akun yang sama, lalu kita hubungkan dengan Google Drive. Di Google Drive ini dia harus akunnya sama, akun emailnya sama. Lalu kita buat dia punya Google Sheet-nya. Setelah kita Google Sheet, kita hubungkan dengan di project ini, kita hubungkan dengan Google Sheet. Setelah itu kita buat satu tampilan baru. Saya buat satu tampilan di mana dia akan menampilkan jersey dari klub sepak bola. Setelah itu, setelah kita buat yang ini, punya berikut ada di punya fungsi pada tampilan dan fungsi. Setelah itu coba kita tambahkan lagi di sini, kita tambahkan baru untuk Real Madrid, kemudian home, pilih ukurannya L, harganya dia 180.000. kita tambahkan gambar di sini, Real Madrid home. Oke, jadi seperti ini. Setelah itu, jadi untuk di extension ini juga saya jelaskan di extension ini. Di extension ini user bisa tambah, bisa mengedit. Kalau kita matikan yang edit ini, jadi di sini kita bisa edit. Kita tambahkan, kita aktifkan yang allow user to delete, dia bisa untuk menghapus. Kita tutup saja ini, kita tutup. Kita hanya aktifkan untuk tambah saja. Kita aktifkan dulu ini saja, dia bisa edit. Oke, kemudian yang berikutnya kita lihat soal berikutnya. Jelaskan apa tantangan yang Anda hadapi dalam pembuatan aplikasi ini dan bagaimana cara Anda mengatasinya. Oke. Yang pertama, tantangan yang pertama itu yang pertama kita harus menentukan sebuah tabel dan kolom untuk kita buat relasinya di Google Sheet untuk memvalidasi data yang ada di Google Sheet. Jadi untuk itu agak punya tantangan di bagian itu. Jadi kita harus memikirkan dulu apa yang harus kita buat. Kita harus pikir dia punya logika untuk kita buat dulu. Jadi itu tantangan untuk itu di bagian kita memikirkan dia punya database-nya, dia punya tabel sumber datanya. Jadi untuk kolom ini dia harus berrelasi dengan kolom yang ini, tabel yang ini dia harus berrelasi sehingga dia bisa sehingga untuk sumber datanya dia bisa valid dan kita pakai untuk sumber data untuk pembuatan aplikasi mobile ini. Oke, kita lanjut. Menurut Anda, apa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan Glide Apps dan pembuatan aplikasi mobile? Jelaskan. Jadi untuk saya akan jelaskan dia punya kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, untuk dia punya kelebihan, jadi untuk kelebihannya yang pertama coba saya jelaskan sedikit lagi tentang dia punya tantangan ini. Yang pertama itu dia punya terbatasan fungsi dan customize. Jadi untuk customisasi ini berbeda dengan yang tampilan yang
berikutnya ya tampilan sebelumnya di Glide versi klasiknya, karena dia punya tampilan yang sekarang ini versi terbaru, jadi dia agak beda sedikit. Lalu kemudian dia punya pengolahan datanya kompleks, jadi untuk membuat suatu aplikasi yang besar dapat memerlukan logika yang besar dan agak ribet nantinya. Jadi untuk tantangannya di situ, di yang tadi sebelum saya sudah jelaskan, untuk tentukan dia punya tabel-tabelnya, lalu untuk pengolahan datanya dia agak kompleks. Oke, kemudian saya jelaskan kembali nomor 10 tadi. Menurut Anda apa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan Glide Apps dalam pembuatan aplikasi mobile? Jelaskan. Oke. Yang pertama, untuk kelebihannya, dia tidak tanpa menggunakan pemrograman. Jadi untuk penggunaan Glide Apps ini dia tidak menggunakan pemrograman, dia langsung saja kita bisa atur dia punya tampilannya, lalu kita tinggal atur sedikit, kita bagikan. Kemudian yang kedua, dia tidak membutuhkan database. Maksudnya database yang dimaksud di sini, database-nya kita tidak mengambil dari MySQL, meskipun database-nya kita buat di Google Sheet ini, lalu tidak terlalu ribet-ribet amat. Lalu yang berikut, dia mudah digunakan, jadi dia simple ini, jadi bisa digunakan oleh siapa saja. Lalu dia terdapat berbagai banyak fitur juga sih, walaupun dia terlalu banyak. Kemudian untuk waktu pengembangannya yang singkat, jadi dibandingkan dengan pengembangan aplikasi yang lain, di sini untuk Glide Apps ini dia tidak memerlukan waktu yang banyak untuk kita buat dia punya tampilannya. Oke, lalu untuk kekurangannya, yang pertama keterbatasan kebebasan untuk mendesain. Di sini sudah ada banyak dia punya opsi-opsi untuk kita desain sih, hanya dia masih kurang karena dia hanya menyediakan beberapa opsi saja, sehingga dapat membuat user itu kurang leluasa untuk mengedit. Lalu dia punya lalu yang berikutnya keterbatasan fungsional kompleks. Jadi di dalam Glide ini alat yang cocok untuk beraplikasi sederhana, dan dia punya fitur-fiturnya ada, tapi ini untuk Glide Apps ini dia untuk membuat satu aplikasi mobile yang sederhana, dia tidak kompleks seperti yang ada di MySQL atau PHP MyAdmin, sehingga dia hanya untuk aplikasi sederhana yang tidak rumit. Kalau kita buat satu aplikasi yang besar, maka ini untuk Glide Apps dia kurang bagus untuk kita buat satu aplikasi yang besar. Oke, jadi untuk dia punya kekurangan kelebihan menurut saya hanya itu. Lalu kita lanjut ke nomor 11. Bagaimana cara Anda mempromosikan aplikasi ini kepada pengguna? Oke, jadi cara saya untuk mempromosikan ini kepada pengguna, yang pertama ya dari media sosial. Jadi dari media sosial kita bisa mempromosikan aplikasi kita ini dengan cara membagikan kepada teman melalui media sosial berupa WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Lalu yang kedua, cara yang kedua itu kita bagikan melalui suatu vlog. Jadi kita buat vlog di YouTube, lalu kita bagikan kepada teman-teman atau para masyarakat sekitar untuk menggunakan aplikasi kita ini. Kemudian yang berikut, jika Anda memiliki
kesempatan untuk mengembangkan aplikasi lebih lanjut. Fitur apa yang Anda tambahkan? Jadi untuk pertanyaan di nomor 12 ini, fitur yang akan saya gunakan, saya membuat di sini nantinya itu fitur autentikasi. Jadi ketika nanti para user mau login, dia ada pemberitahuan masuk ke email dulu, sehingga dari pengguna tersebut menyetujui dulu baru dia masuk ke aplikasi ini, karena takutnya nanti ada pengguna lain atau orang lain yang menggunakan email dan sandinya yang login tapi bukan dia, nanti bisa terjadi pencurian data atau yang melakukan nanti itu bukan dia. Jadi nantinya dia harus ada sistem autentikasi 2 arah, faktor 2 arah, begitu. Oke. Jadi untuk penjelasan dari nomor 3 sampai 12 sudah saya buat. Selanjutnya saya akan edit lanjut dulu. Kita tambahkan yang baru di sini, 22 versi Barcelona lagi, W dulu, di ukurannya M, harganya dia 175, W di akumul. Kita tambahkan di sini FCBW, kita upload, kemudian kita tambahkan lagi Barcelona yang ketiga, M, harganya 190.000. Kita tambahkan di gambar, kita upload, lalu kita tambah lagi untuk Real Madrid punya W ukuran L, harga 190.000. Tambahkan gambarnya RMW, disetirin, semoga bisa dia punya gambar. Kita upload. Oke, dia jadi. Kita tambahkan lagi sini ketiga ukuran M, harga 180.000. Kita tinggal tambahkan sini, kita lihat di sini, tadi sini 5, kita tampilkan lagi, kita tampilkan lagi menjadi 10, jadi muncul lagi. Sekarang kita tambah lagi yang pertama, yang berikutnya untuk Manchesternya home, pilih M, lalu harganya 90. Kita ambil gambar City Home, kita submit. Lalu kita tambahkan lagi Chelsea punya home M, harga 90.000. Chelsea home, oke. Untuk Chelsea home sudah kita tambahkan lagi untuk home W untuk mereka juga. City kita tambahkan W ya 180. Kita tambahkan di City W, City W, kita submit. Edit, coba kita edit di sini, nanti kita tambahkan lagi di sini ada apa begitu.
ditambah apa ketikanya dia sudah. Oke, kita tambahkan lagi capacity. Opsi ketiga, harga 120.000. Kita ambil punya gambar titik, kemudian kita submit. Kita tambah lagi untuk CLC punya disuruh sampai batas. Edit lagi dulu. Coba kita cari sini. Oh iya, di sini kita kasih 16. Tambahkan yang terakhir untuk gambar TLC yang versi ketiga. Bukan ini, cancel. Ini oh ini lalu kita submit. Oke, dari sini sudah tampil semua. Cheers. Ini Barcelona, ini Madrid 3, Barcelona di nomor 3. Oke, sini di punya untuk fungsi-fungsinya ada, kita bisa atur kayak begini. Bisa list begini, tabel, kartu, grip begini, list tabel. Kita kasih grip saja. Oke, kemudian di opsi sini kita bisa tambahkan filter, kondisi, filter, tambahkan di sini. Nanti dia akan tampilkan apa begitu. Nanti ya kita hapus. Saja kita butuh. Jadi nanti order group by ini itu untuk share-nya dia seperti apa, lalu action di sini. Jadi untuk fungsi-fungsi dari delete action seperti ini. Oke, setelah itu setelah kita menambahkan di sini kita bisa edit. Kalau untuk delete nya kita kasih mati di sini. Untuk delete ada kasih mati. ukuran gambar, ukuran halaman. Nah, di sini ini bisa kita hapus. Kita tidak bisa edit, jadi editnya hilang. Jadi fungsi-fungsinya seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke setting. Di setting sini kita mau setting dia punya icon untuk kita punya website ini. Kita ganti dia punya, kita pakai ini biar nanti dia punya akun seperti ini. Kemudian tampilan ini kita kasih hitam atau warna apa gitu. Kasih hitam atau warna biru. Kasih hitam saja. Kemudian di punya samping sini kita kasih warna hitam tetap.
punya highlights-nya nanti kemana. Oke, kemudian di sini untuk privasi, dia bersifat publik atau privat. Lalu ada kita, jadi sini ini kitanya aplikasi sederhana, jadi kita kasih publik saja. Kemudian integration ini kita punya ini yang sudah versi terbaru. Jadi di sini sudah ada yang terbaru, ada OpenIT GPT, user dan autentikasi, sini screen jadi untuk tampilan loginnya kalau kita pakai yang privat. Kalau kita pakai yang publik jadi dia masuk, jadi kita pakai yang login in supaya tidak pakai login dia langsung masuk saya ke website kita. Kemudian user data billing. Oke. Sekarang kita udah setting, dia tidak ada login, dia publik. Kita tes untuk ambil punya nama domain, kita copy, nama project ini kita bisa bikin dengan project. Coba kita copy yang ini publik, kita copy, coba kita tes untuk login. Ambil ikonnya, sekarang kita mau publish ini. Kita mau ambil ikonnya, akun di mana? Sekarang kita mau ambil punya linknya. Publik, sini kalau kita mau publik, coba kita ketikkan .glad.py. Buka phone, publish. Nah, ini kan kendala jaringan. Karena setelah kita publish begini, dia punya link. Kita kasih privat, kita kasih publish. Tetap sama ini.
Mungkin tidak bisa ini. Mungkin 3 sana. Oke. 11. Oke, so kita publish. Kita tunggu. Oh ya, ini sudah jadi, tadi ada error sedikit. Coba copy link. Berarti kita edit ulang di sini tadi. Kendala jaringan. Begitu edit kasih dark saja. Kita kasih biar. Bentar. Ini kasih biar. Oke. Terus publik. Masih ingin. Kita copy link. Kita coba tes ini. Oke, ini jadi. Semoga jadi. Jadi tampil seperti ini pilihannya di sini. Usernya yang ini. Kalau kita mau tambahkan, tinggal kita tambahkan di sini. Oke, jadi untuk proses untuk pengerjaan project UAS untuk mata kuliah komputasi bergerak tentang LTF-nya sudah sekian dan terima kasih.